Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnolda Mojo, kelas 11 IPS 5 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Dampak COVID-19 pada Pembelajaran Jarak Jauh. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Virus corona atau COVID-19 merupakan akronim dari Coronavirus Disease 2019. Coronavirus adalah virus yang menyerang saluran pernapasan sejak awal tahun 2020 hingga dengan saat ini. Pandemi COVID-19 masih menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Meskipun sudah melewati beberapa bulan lamanya, terhitung sejak awal bulan Maret 2020 hingga saat ini, kesadaran untuk tetap waspada dan menghabiskan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Selain itu, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan meskipun harus dilaksanakan secara online atau daring demi mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian lebih dari orang tua untuk terlibat dalam membantu setiap anak ketika belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh memberi pengaruh pada dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada kendala dan problem dalam melakukan pembelajaran ini, seperti kurangnya penguasaan menggunakan teknologi oleh guru dan siswa, sulit memahami materi yang diberikan guru, terbatasnya sarana dan prasarana, jaringan internet, dan biaya, dan lain-lain. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa arti dari COVID-19? 2. Apa arti dari pendidikan? 3. Dampak positif dari COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. 4. Dampak negatif dari COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. 1.3 Tujuan penulisan. 1. Agar dapat mengetahui pengertian dari COVID-19. 2. Agar dapat mengetahui pengertian dari pendidikan. 3. Agar dapat mengetahui dampak positif dari COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. 4. Agar dapat mengetahui apa dampak negatif dari COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. 1.4 Ruang lingkup. COVID-19 merupakan akronim dari Coronavirus Disease 2019. Coronavirus adalah penyakit atau virus baru penyebab saluran pernapasan yang berasal dari Cina. Gejala klinis yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Pencegahannya dengan cara sebagai berikut. 1. Cuci tangan pakai sabun. 2. Gunakan masker bila batuk pilek. 3. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur-sayuran. 4. Hati-hati kontak dengan hewan. 5. Rajin olahraga dan istirahat cukup. 6. Minum air mineral minimal 8 gelas per hari. 7. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. 8. Jaga kebersihan lingkungan. 9. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. 10. Jangan lupa berdoa. Virus ini membawa kekhawatiran hingga membuat beberapa aktivitas ditunda sementara dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal tersebut membawa kendala pada dunia pendidikan sehingga dilaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk mencerdaskan anak bangsa. Pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa secara online untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya Google Classroom, Edmodo, Zoom, WhatsApp, dan lain-lain.
pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan dampingan orang tua. Bab 2 Kerangka Teori 2.1 Pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, yang penularannya begitu cepat dari hewan ke manusia. Corona menyebabkan penderitaannya mengalami gangguan pernapasan dan paru-paru yang disebut pneumonia. Bahkan tingkat keparahannya sangat tinggi. Coronavirus dapat menular dari manusia ke manusia. Cara penularannya bisa melalui pernapasan berpapasan dengan penderita COVID-19, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, hidung atau mata yang membawa ke dalam tubuh, dan tidak menjaga jarak minimal 1 meter ketika bertemu. 2.2 Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti persekolahan, prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi, universitas atau magang. 2.3 Dampak positif dari COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. 1. Menambah wawasan dan penguasaan dalam menggunakan teknologi. 2. Membentuk kreativitas secara teori maupun keterampilan atau skill. 3. Tidak perlu menggunakan ongkos biaya untuk pergi sekolah. 4. Menjadikan guru dan murid untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. 5. Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 2.4 Dampak negatif dari COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. 1. Kurangnya penguasaan menggunakan teknologi oleh guru dan siswa. 2. Siswa sulit memahami materi yang diberikan oleh guru. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana, jaringan internet, biaya, dan lain-lain. Bab 3 Metode penelitian. Adanya penelitian ini lebih memudahkan pihak-pihak yang saling berkaitan dengan virus ini, seperti pihak kesehatan, pemerintahan, dan seluruh pihak yang memiliki pengetahuan lebih terutama tentang virus corona. Corona ini sangat meresahkan bagi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Seiring meningkatnya virus ini di Indonesia, masyarakat menghadapi ini. Ancaman dari virus ini membuat psikologi orang yang mengetahuinya menjadi tangguh. Ancaman ini membuat perilaku kita menjadi gampang, was-was, dan terguncang. Karena beberapa membuat kita berpikir untuk tetap menerima sesuatu dan tetap optimis dalam melakukan pencegahan virus ini. Terganggunya sistem pernapasan pada manusia karena dapat menyebabkan terhentinya bernafasan kita. Pendidikan adalah salah satu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Akan tetapi, adanya COVID-19
pembelajaran dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran online menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya Classroom, Edmodo, WhatsApp, Zoom, dan lainnya. Pembelajaran jarak jauh dibimbing dengan dampingan orang tua. Bab 4 pembahasan pandemik virus corona atau COVID-19 di Indonesia memaksa aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan. Tidak ingin penularan COVID-19 makin merajalela, pemerintah mulai memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Program tersebut bernama pembelajaran jarak jauh. Siswa dan mahasiswa memanfaatkan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah. Lantas, seperti apa pembelajaran jarak jauh selama pandemi? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran untuk pencegahan virus corona atau COVID-19. Kita bergerak bersama untuk bisa lepas dari situasi ini. Permasalahan yang harus dihadapi terutama terkait dengan infrastruktur seperti listrik dan jaringan internet. Selain itu, tidak sedikit keluarga yang bisa memiliki gawai seperti sarana untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian, jika sinyal internet tersedia, biayanya tidak murah, menghabiskan banyak pulsa hanya dalam 1 hingga 2 jam pembelajaran saja. Jika menonton pembelajaran saja, 1-2 giga saja dapat bisa habis dengan mudah dalam sekali panggilan konferensi video. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 adalah musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkan untuk terjadi. Namun, hal tersebut telah terjadi dan diperlukan kepedulian pemerintah. Bab 5 kesimpulan, penutup atau kesimpulan. Pembelajaran jarak jauh adalah yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya, pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya karena terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Salah satunya, sinyal yang buruk karena banyak yang belum mengakses sinyal terutama di bagian pelosok tertentu, apalagi biaya kuota mahal. Juga banyak siswa yang belum punya perangkat elektronik untuk pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan mendatangkan aktivitas hari-hari, khususnya untuk dunia pendidikan Indonesia, bisa menjalankan pembelajaran tatap muka seperti biasanya dan menjadi semakin jaya lagi untuk kedepannya. Sekian dari saya, Arnolda Mojo. Mohon maaf bila ada kesalahan.